Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022. Kita kembali mereview sebuah produk terbaru dari GSN. Namun sebelum itu, kembali Al-Fakir ingatkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin persiapan kita di Idul Kurban tahun ini, dengan harapan mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini yang kita laksanakan di hari Sabtu, insya Allah Sabtu tanggal 9 Juli, mohon maaf, Sabtu 9 Juli 2022 dan 10 Juli 2022 mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan dan doa kita bersama. Peralatan yang dibutuhkan antara lain honing, sharpening, stropping, itu peralatan wajib, tali, baik itu tali untuk merobohkan sapi, atau tali karmantel ini yang warna biru ini. Kalau yang 10 meter ini 10 meter ini fungsinya untuk mengikat kaki-kaki sapi. Yang 10 meter bonus karabiner satu. Ini karabinernya satu, ini seperti ini, lebih praktis ya. Membukanya untuk mencantolkan di ring atau ya di ring ya, kalau punya ringnya ditanam di tanah itu. Nah, untuk ukuran ringnya sudah saya review di RPH. Ukuran ring silahkan dicek video-video sebelumnya atau di tiang atau patok gitu, patokan. Yang ukuran 10 meter ini bonus satu karabiner, fungsinya untuk mengikat kaki. Adapun yang 20 meter kita ready juga 20 meter untuk mengikat badan sapi atau merobohkan, gunanya untuk merobohkan. Yang 20 meter bonus 2 karabiner kiri kanan. Nah, itu bisa kita pakai metode barley atau rope squeeze cara merobohkan. Lebih simpel, lebih aman untuk tim dan nyaman untuk sapi juga ketika roboh, tidak terbanting dan tidak brutal. Karena sapi itu kalau sudah merasa terancam jiwanya dan dikepung banyak orang, dia sifat liarnya akan muncul. Nah, itu bisa membahayakan tim. Ketika menggunakan metode barley atau rope squeeze,
diperhatikan untuk ikat keluhan itu dekatkan dengan patok dan lebih rendah ke tanah, jangan tinggi dan jaraknya jangan lebih dari 1 meter karena dia akan punya banyak pergerakan sehingga kuat. Kalau lebih rendah dia merunduk maka powernya akan berkurang. Terus selanjutnya ini tali, kalau yang ini tali nilon 1 karabiner bonusnya, yang ini untuk ikat kepala sapi. Nah, panjangnya yang ini berapa? 15 apa 10 ya. Yang paham admin ini, yang paham ukuran dan harganya itu dipersiapkan. Selanjutnya ada juga biar profesional pakai ini sarung tangan, ini kulit, aman juga buat tangan dan sayatan aman. Nah, selanjutnya itulah yang perlu dipersiapkan. Krim oles bilah ini ketika selesai dicuci bersih, dilap kering untuk penyimpanan jangka panjang, aman sekali krim oles bilah ini. Dioleskan ini mampu bertahan sampai 5, 6, 7 bulan bahkan. Nah, aman, tidak kering dan tidak khawatir rusak. Bilah kita tidak khawatir korosi, tidak khawatir karatan. Yang perlu diperhatikan ketika menyembelih itu, selesai menyembelih jangan diusapkan di kulit sapinya. Cari air mengalir atau keran atau air semprot yang biasanya ada semprotan, itu semprot untuk menyiram darah yang akan mulai beku. Nah, itulah disiram di situ bilahnya disiram di situ lalu dilap. Cara membawanya hati-hati ketika selesai menyembelih, itu membawanya hati-hati. Saya kasih contoh ya, misalkan ini cara mencabutnya hati-hati terhadap lingkungan kita dan hati-hati terhadap jari kita. Tidak boleh digenggam begini dicabut, tidak boleh digenggam begini dicabut, tidak boleh ya. Megangnya tetap besar kecil bilah tetap megangnya seperti ini. Jauhkan jari jemari kita dari serangka bagian depan. Meskipun ini rapi, meskipun ini rapat, tapi ini kekuatannya hanya lem. Terkadang bukan lem kayu atau lem besi, terkadang hanya lem G. Nah, di sini lem G ini sudah rapat. Nah, ini megangnya gini supaya aman. Lalu ditekan punggung bilahnya, ditekan, tarik, seret, lalu menyembelih. Baik itu menyembelih kambing, domba, biri-biri ataupun menyembelih sapi atau lembu, itu setelah menyembelih hati-hati membawanya. Itu. Makanya jangan diusapkan di kulit sapi atau kulit kambing, karena kalau kulit sapi biasanya ikatannya kurang kuat. Nah, itu kakinya meronta-ronta. Ini pergerakannya bahaya kalau kita pas gini-gini. Karena di sekitar kita ada yang narik gelambir, ada yang megang kepala, ada yang memegang badan, menindih badan dan lain sebagainya. Orang-orang sukarelawan itu cenderung membantu tanpa memperhatikan. Nah, di situ kita yang lebih hati-hati. Cara memegangnya begini, dilipat gini. Setelah selesai jeret, menyembelih kan, dilipat gini, lalu kita cari air tadi itu, air atau keran. Nah, begini supaya aman. Gitu. Lalu kita bersihkan, selesai kita bersihkan, dicuci bersih, dilap kering gini, pakai handuk, lap kering gini. Handuknya diselipkan, dilipat, diselipkan di sepatu boot kita sebelah kiri, lalu disarungkan. Nah, ini diselipkan lagi bisa. Untuk stropping yang ukuran medium ini bisa diselipkan di sepatu boot sebelah kanan. Nanti selesai menyembelih, ketika sudah santai, nah kita stropping santai, masukkan sepatu boot, aman, tidak khawatir hilang gitu. Seperti itu ya untuk persiapannya. Selanjutnya ini yang akan kita review, ini sebuah produk terbaru yang cukup premium, kombinasi antara tanduk kerbau hitam, ini tanduknya tanduk pilihan, hitam pekat, hitam pilihan, dengan serangka galih johar yang motifnya cukup eksotis, futuristik banget. Finishingnya di glowing seperti ini. Motif dari serangkanya ini selain
di glowing ya, selain di pencahayaan di mirror gini, di glowing gini ya, terlihat ya. Nah, terlihat nampak dia glowing. Itu coraknya kuning keemasan ya, motifnya itu kuning, ada coklat hitamnya garis-garisnya. Tanduknya pilihan, tidak ada tambalan, juga tidak ada sambungan. Gitu. Pakai merah putih, perlambang ofisial, pakai dural, sopal, dan simit meetingnya dari tanduk kerbau hitam. Ini simit meeting dipin biar kuat. Nah, ini materialnya, kalau sahabat-sahabat GSN yang lama tahu ini ya, kita dulu pernah nyetok HSS Planner Vito Pro mereknya. Nah, ini berbagai ukuran. Kalau yang ini sisa ini satu, bukan biru ini ya warnanya, ini wadahnya. Ini satu kotak ini isinya 2 piece, ukuran 200 x 18 x 3 mm. Nah, HSS Planner ini termasuk kategori D2. Isinya yang ini kan 2 piece, kecil segini, kecil. Nah, dulu kita pernah nyetok beberapa, ini segini. Untuk mata serut ya, mata serut sebuah alat pemotong atau penyerut kayu. Nah, ini kan micro bevel ya, micro bevel matanya satu. Terus yang panjang kita buat ini. Ternyata ampun kerasnya bukan main, sehingga waktu memprofil ini baja sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, sehingga sudah sepuh pabrik. Ketika kita yang gede, yang paling gede, yang paling panjang kita bentuk, itu kerasnya bukan main. Oleh tim kita dibuat micro bevel ya, saya bilang lucu banget masa sembelihan micro bevel. Akhirnya dipertipis, dirapikan, hingga alhamdulillah bisa menjadi sebuah mahakarya yang cukup keren. Golok sembelihan dengan sudah flat banget, ini finishingnya satin polis serat baja. Serat bajanya cakep, dan ini sudah sepuh pabrik, HSS D2 Planner. Kita ukur ya, untuk panjang bilahnya 32,3, lebar ini 3 cm, lebarnya 3 cm lempeng, ketebalannya 3 mili lurus, menipis mulai dari sinilah. Model Betawian. Nah, tanpa rikaso karena kerasnya bukan main, sempat bengkok juga, karena kerasnya. Ini untuk style sembelihan gaya tarik murni enak, 32, ukurannya untuk pemula sangat ideal sembelih sapi 32. Kalau yang sudah pro ya 17 cm oke, 18, 20 enak banget. Nah, ini untuk pemula sembelihan dengan style kayak tarik murni enak ini, tanpa rikaso, sudah tajam dari pangkal hingga ujung, tarik terus. Kalau belum bisa dorong tarik itu didorong dulu ke bawah, lalu ditarik ke atas, disempurnakan. Nah, itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau belum terbiasa nanti akan terkesan dan terlihat menyiksa karena dia digejrokkan, dihentakkan. Pelan saja ngebukanya. Nah, itu lebih efisien dan tidak terlalu banyak menguras tenaga daripada dengan tarik murni. Kalau tarik murni, apalagi menemukan sapi limousin atau sapi simental yang kulitnya tebal, itu membutuhkan power yang cukup, apalagi lehernya tidak terlalu dongak, itu tarikannya lebih. Tapi dengan panjang segini insya Allah lebih enak itu. Untuk dorong juga enak, tapi satu tangan tentunya, karena tidak terlalu tebal. Kita teskan ya, HSS D2 Planner. Perhatikan untuk ketajamannya. Sangat tajam, mengerikan. Nah, kelebihannya kalau yang HSS gitu itu sudah sepuh pabrik, jadi aman untuk tingkat kekerasan, tingkat ketajaman, keawetan ketajamannya itu sudah bisa diperhitungkan.
berbeda dengan baja-baja limbah yang lain seperti itu. Kita coba di kertas HVS, sangat gurih meskipun dengan tangan lebay 2 jari gini kita kelok-kelokkan, dikelokkan tidak sobek, tajamnya Masya Allah sampai seperti ini. Kita coba di kresek barangkali, ini recommended, barangnya cuma 1, tanduknya serangkanya pilihan banget, ketajamannya, oh mantap, di kresek ambiar. Di kertas lurus, tegak, puskat, miring, dikelok-kelokkan rata tajamnya. Oke, ini kelebihannya HSS Planner seperti itu. Prosesnya juga lama, keras banget, keras, beda dengan HSS yang lain. Untuk tanduknya pilihan, super banget ini tanduknya, di glowing, dan serangkanya galih joharnya ini motifnya serat emas. Kalau orang bilang perbatuan, bilang itu serat emas, keren. Untuk pajangan cakep, dan ini kan tidak terlalu lebar, tidak terlalu tebal ya, dia lebih langsing, ramping, 3 cm lebarnya merata dari pangkal hingga ujung rata. Jadi digenggam gini cakep, diselipkan gitu gagah gitu kan, keren. Tanyakan ke admin, stoknya cuma 1, kalau kita nggarap sampai Idul Kurban 2 bulan mungkin waktunya juga tidak nutut, meragukan. Kalau sekarang mau inden seperti ini meragukan. Stok HSS-nya juga kemarin kayaknya yang panjang cuma 1 ini, yang panjang. Sisanya 1 kotak isi 2 memang yang seperti ini. Nah, seperti ini nanti mungkin kita bisa buat si imut seperti ini, tapi dibuat imut kecil, bilahnya segini mungkin, tapi ya waktu santai saja. Sekarang sedang menggarap proyek-proyek yang besar yang sudah inden lama-lama itu masih digarap terus. Mudah-mudahan karyawan kita, tim kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugasnya sebelum hari H. Jadi yang inden-inden, yang PO-PO kemarin-kemarin itu mudah-mudahan bisa terselesaikan sebelum hari H dan bisa dipakai di Idul Kurban tahun ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.